Itu kan sebetulnya ya bisa dibilang bunuh diri sih sebetulnya. Kenapa? Begitu dihitung hanya cukup untuk ongkos operasional. Belum lagi dengan term of payment yang TOP-nya yang cukup panjang gitu. Baik. Jadi memang setragis itu dalam tanda kutip kalau bahasa saya. Nah kemudian ini Mbak Grace, ini kan kita beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden datang ke Bali. Vaksinasi kita lakukan, segala macam seakan sepertinya ada angin segar terutama untuk dibuka kembali Bali. Betul. Ini bagaimana teman-teman dari Ivendo Bali menyikapi ini? Kemudian apa perencanaan ke depan sambutannya terkait dengan mudah-mudahan ya Sungkaro bulan Juli pertengahan semester kedua lah boleh dikatakan selama pandemi bisa diturunkan. Kuartal ketiga, masuk kuartal ketiga. Jadi ya gimana, kami perencanaannya bagaimana? Ada beberapa poin yang pertama tadi mungkin saya sudah sampaikan secara terpisah sama Mbak Desi. Jadi kami sangat mengapresiasi kunjungan Presiden RI bersama jajaran, ada Menteri Kesehatan kemarin kan, ada Menteri Pariwisata yang bahkan sudah berkantor di sini, ada Sekretaris Kabinet, Wamen dan sebagainya, serta pejabat terkait. Kita kemarin bersyukur juga bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan dialog terbatas juga dengan Ibu Angela. Wakil Menteri. Wamen ya. Kita bersama beberapa stakeholder lain, kebetulan Ivendo diundang dan kita mendapat kesempatan untuk duduk bareng itu. Kita sangat mengapresiasi. Apalagi dengan adanya perencanaan kita dengar akan dibuka di kuartal ketiga. Itu angin segar. Sangat-sangat wah, teman-teman pada saat mendengar itu terima ada blasting dari sosmed sangat sangat apa namanya? Sangat antusias. Jadi khususnya ini bukan cuma buat pariwisata karena industri event dan MICE kan part of pariwisata gitu kan ya. Nah, dan Ivendo Bali, kami di sini teman-teman di industri event meyakini bahwa kita akan bisa merealisasikan itu. Kita meyakini dengan catatan memang kita benar-benar mematuhi prokes dengan baik. Vaksinasi dipergencar, jadi vaksinasi dipergencar berbanding lurus dengan ketersediaan vaksinnya pastinya. Kan pelaksanaan kan tergantung dengan stok vaksin tentunya kan begitu. Terus kemudian dan kita bisa bergandengan tangan gitu. Nah banyak hal sebetulnya yang bisa dilakukan, apalagi nantinya yang saya sempat dengar akan ditunjang dengan bantuan-bantuan pemerintah yang akan digalakkan lagi di tahun 2021 ini. Mulai dari stimulus, bantuan sosial dan lain-lain kan gitu. Nah, seperti yang Ivendo gaungkan yaitu kita terus mengatakan mengenai engage, collaborate, accelerate. Nah, kami jika boleh memberikan masukan gitu kan, bahwa percepatan itu bisa melibatkan seperti yang kami bilang tadi engage, collaborate, accelerate. Kita berkolaborasi untuk melakukan bersama. Itu bukan hanya penerapan prokes dengan nggak cukup sekarang hanya dengan sosialisasi. Harus ada langkah konkret. Apa itu? Itu sebetulnya kami sudah sampaikan ini sejak tahun kemarin ini. Sudah saatnya kita melakukan sebuah pelatihan. Gitu. TOP lah kepada semua sektor insan pariwisata, itu yang pertama. Yang kedua semua sektor. Kemarin saya sempat dengar bahwa oh ya ini apa namanya justru klaster baru muncul dan sebagainya tuh ada di ruang publik dan lain-lain gitu kan. Nah, kenapa kita tidak berikan sebuah pelatihan? Nggak cukup dengan sosialisasi saja. Kita ciptakan trainer-trainer baru gitu, terus kemudian mereka masuk di sektor industri masing-masing gitu kan. Terus kemudian harus ada sistem kontrol yang kuat. Kalau kita ngomong 3M, pelatihan ini pelatihan penerapan prokes. Betul. Betul. Itu semua bidang maksudnya. Semua bidang. Harus prokesnya demikian, SOP-nya demikian. Betul. Kenapa? Karena itu sudah kebetulan karena saya juga salah satu sebagai tim penyusun panduan protokol kesehatan. Itu ada SOP-nya. Gitu. Dan itu hotel, restoran, transport, IO dan lain-lain harus punya itu. Dan itu bisa meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan untuk wisatawan tentunya. Percepatan pasti akan terjadi kalau itu kita lakukan gitu kan. Dan Ivendo siap untuk dilibatkan. Gitu. Aduh, menarik ini. Saya kira memang
ini bisa diwujudkan, bisa dilaksanakan, tentunya mendukung pada saat kita membuka. Semua sudah siap gitu kan ya. Betul. Dan itu bisa digunakan sebagai bahan promosi loh. Betul. Jadi itu bahan promosi yang meyakinkan pihak di luar Bali untuk datang kemari. COVID itu penyakit, itu menyerang psikis. Tidak cukup yang harus diberikan adalah kenyamanan. Itu satu. Kemudian yang kedua, langkah-langkah strategis pembukaan border. Pertanyaan saya, begitu border dibuka, pesawat yang datang siapa? Siapa yang membuka jalur untuk ke Indonesia, mengizinkan untuk masuk dari negara lain? Makanya harus juga dimulai, harus ada strategi yang dan langkah-langkah yang menarik Wisman. Caranya apa? Kalau perlu dibikinkan simulasi misalkan mengundang media asing dari luar negeri, terus kemudian membawa perwakilan negara asing bawa ke Bali, dijadikan sebagai simulasi dan itu kemudian diekspos supaya negara luar betul bahwa kita sudah siap. Itu salah satu langkah yang harus dilakukan. Dan kemudian yang ketiga adalah percepatan program-program percepatan yang strategis, dan ini nggak usah sampai menunggu border dibuka, kita sudah bisa lakukan dari mulai kapan? Mulai hari ini. Apa itu? Kita sudah siapkan beberapa program, misalkan ada integrasi konsep pemasaran aircraft-nya bagaimana, ada travel fair yang B2B yang kita bawa memang spesifik bicara Bali. Selama ini yang terjadi adalah travel fair, B2B dan lain-lain itu adalah Indonesia. Nah, Bali juga membuat sendiri, bukan berarti kita beda ya, kita integrasikan itu. Oke. Gitu. Jadi memang ditunjang ini tadi ya, event-event itu juga mulai sekarang sudah mulai dikondisikan sedemikian rupa supaya pada saat betul-betul dibuka kita sudah siap. Kita sudah punya produknya. Jadi seperti intinya, pay now stay later itu kita lakukan, kita terima uang di depan, kita berikan contoh di depan, kita lakukan program di depan. Pada saat border dibuka, kita sudah siap, program itu sudah jalan. Baik. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan. Tentunya bekerja sama dengan stakeholder lain, pemerintah, bagian-bagian lain. Dan kita berharap mudah-mudahan event segera bisa berlangsung berjalan lagi, dan itu tadi hampir melibatkan kurang lebih 600-an orang ya, kalau ada 30 anggota tadi. Misalkan 30 masing-masing gitu ya, dengan event yang kecil, skala kecil saja 20 orang yang terlibat. Jadi menghidupkan banyak sekali. Dan 20 itu masih punya keluarga, dia masih punya rentetan yang lain, jasa transport. Ini salah satu untuk membantu teman-teman supaya kita bisa survive lagi, Bali bisa survive lagi. Terima kasih Mbak Jenny atas waktunya. Boleh saya tambahkan nggak? Itu kalau boleh memberikan ruang dan kesempatan seluas-luasnya bagi PCO dan IO di Bali. Gitu. Tolong berikan ruang itu. Gitu. Mudah-mudahan bisa didengarkan. Iya, karena kita butuhnya KL Project gitu. Ya. Baik, terima kasih. Nanti kita lain waktu kita akan diskusi lagi, kita ajak ngobrol-ngobrol lagi. Tapi paling tidak ini ada semangat yang positif dari teman-teman Vendo menyambut mudah-mudahan Bali segera bisa balik kembali, bangkit kembali seperti kemarin, kehidupan kita enjoy lagi dalam tanda kutip, meskipun di masa pandemi atau ada new normal di situ. Selamat berjuang buat teman-teman di Vendo, Mbak Jen. Salam sehat dari kami ya, sukses selalu. Baik saudara, demikian tadi perbincangan saya bersama dengan Mbak Grace Jane selaku mewakili teman-teman event organize yang ada di Bali.